Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Wina TV dalam program Pasti Podcast Inspirasi Pasti Menginspirasi. Oke, jadi sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Aulia, biasa dipanggil Bang Aau. Kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang inspiratif. Dia salah satu mahasiswa aktif jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan sekarang aku sudah bersama dengan saudara Muhammad Nasrullah. Ya. Halo Nas. Halo Bang Aa. Oke, bisa disapa dulu nih sobat-sobat Wina yang ada di rumah. Halo Sobat Wina TV yang ada di rumah. Oke, bisa kenalin diri kamu nggak, Nas? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Nasrullah, biasa dipanggil Nasrul. Aku mahasiswa aktif semester 5 di jurusan Ekonomi Syariah di UIN Antasari Banjarmasin, dan aku berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu. Oke, sebelum lanjut nih, bagi kawan-kawan yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Wina TV. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dan konten-konten menarik dari Wina TV. Oke Nas, Oke. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Nas? Akhir-akhir ini sibuknya ya tentu karena mahasiswa yang aktif belajar sebagai mahasiswa aktif, terus juga di organisasi dan juga sedikit bisnis lah kayak gitu. Oke, sedikit bisnis. Tadi kan sempat disinggung masalah jurusan. Nasrul kan dari jurusan Ekonomi Syariah, Iya betul banget. UIN Antasari Banjarmasin. Bisa diceritain nggak kenapa sih awalnya milih jurusan Ekonomi Syariah yang ada di UIN Antasari Banjarmasin? Oke, untuk cerita itu ya, awalnya kan dulu aku kuliah, bukan kuliah ya, sekolah ya. Sekolah dulu aku di pesantren yang ada di Berabai karena aku basicnya pesantren, jadi aku mencari yang basicnya juga ada Islam-Islamnya. Nah, aku lihat di Kalimantan Selatan yang Universitas Islam Negerinya terbesar tahun 2022 kemarin itu cuma ada di UIN Antasari Banjarmasin. Nah terus karena aku emang passionnya juga di bisnis, suka berwirausaha, aku cari jurusan tentang ekonomi dan bisnis kayak gitu. Dan aku lihat akreditasinya jurusan Ekonomi Syariah kemarin itu akreditasinya unggul kayak gitu, atau A. Atau A, ya. Nah jadi karena hal itu aku memilih untuk kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan jurusan Ekonomi Syariah. Oke, tadi kan kenapa jadi milih Ekonomi Syariah? Karena memang basicnya dulu ada anak pondok. Iya betul banget. Sama juga kan UIN pada tahun 2022 ya kemarin itu salah satu kampus terbesar, kampus Islam terbesar di Kalimantan Selatan. Iya betul. Ada ketertarikan lain gak sih Nas selain Ekonomi Syariah? Selain ekonomi syariah, aku juga tertarik dengan politik kayak gitu, atau biasa disebut ilmu pemerintahan kalau di jurusan tertentu kayak gitu. Dan aku juga sekarang salah satu mahasiswa aktif juga di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Selatan dengan jurusan ekonomi, dengan jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oke, jadi di kampus lain juga Ya ada. ada gitu. Tapi jangan disebutkan ya. Tadi kan Nasrul nyebutin kalau Nasrul ini sekarang sedang kuliah di 2 universitas. Iya betul banget. Pertanyaan gini Nas, kalau misalkan kuliahnya double, otomatis kan biayanya juga double. Double juga. Untuk biaya tuh gimana Nas? Untuk biaya ya alhamdulillah kalau aku di UIN Antasari Banjarmasin ini alhamdulillah gratis sampai 4 tahun atau bisa disebut 48 bulan itu gratis karena aku ngambil beasiswa Indonesia Bangkit. Nah terus untuk Di kampus satunya lagi ya pakai uang pribadi. pakai uang pribadi. Oke, bisa kasih tepuk tangannya dulu nggak sih? Oke. Oh, berarti tadi Nasrul di UIN ada beasiswa. Apa Ya, sih namanya betul. beasiswanya? Nama beasiswanya itu beasiswa Indonesia Bangkit. Beasiswa Indonesia Bangkit. Ya, jadi beasiswa ini itu dari Kemenak RI yang berkolaborasi dengan LPDP. Jadi dana ini ya, itu LPDP. sebenarnya dari LPDP. Jadi Kemenak ini mencari siapa nih yang berhak untuk menerima beasiswa ini. Jadi alhamdulillah kemarin semester 1 coba daftar beasiswa ini, alhamdulillah lulus kayak gitu.
Ya. Ngomong-ngomong tentang beasiswa nih Nas, Ya. ada tips and triknya nggak buat kawan-kawan mahasiswa baru yang baru bergabung menjadi mahasiswa nih? Kan baru banget nih Ya. gabung. Ada tips and triknya nggak buat mereka biar gabung menjadi penerima beasiswa juga kayak kamu? Kalau tips dari aku ya untuk mahasiswa baru mungkin ini untuk semuanya lah ya, keseluruhan. Bukan UIN aja ya? Ya, bukan UIN aja atau yang nonton podcast ini kayak gitu. Kalau dari aku untuk beasiswa itu cari informasinya terlebih dahulu. Jadi Iya. kalau untuk menerima beasiswa itu harus ada persiapan, bukan cuma daftar langsung keterima. Jadi harus ada persiapan juga kayak gitu. Iya. Jadi kita lihat informasinya apa aja, dilihat secara detail kayak gitu. Jangan sampai ada informasi. Jangan asal-asalan ya. Iya, betul banget. Jangan sampai ada informasi itu ketinggalan kayak gitu. Tiba-tiba pas daftar administrasi kurang kayak gitu. Biasanya kalau sudah kurang, misalnya cuma pas foto pun bisa berakibat fatal kayak gitu. Jadi diperhatikan. Yang kedua, baca latar belakang beasiswanya ini dari siapa. Biasanya ada tuh, misalnya dari Kemenak. Oh ini cocoknya untuk beasiswanya kayak gimana arahnya. Biasanya ada arah-arah tertentu. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan tujuan mereka memberikan beasiswa itu apa. Jadi diperhatikan detail persyaratannya dan harus juga dipersiapkan seluruh administrasi tadi ya. dengan betul-betul kayak gitu. Nah, oke, bagi kawan-kawan yang lagi nonton podcast ini, jadi bagi kawan-kawan mahasiswa baru yang pengen masuk ke berbagai beasiswa yang disediakan oleh kampus, kata Nasrul ini tolong diperhatikan administrasinya, Iya. kriteria beasiswa itu apa, biar kalian masuk beasiswa itu bisa keterima gitu ya Ya, Nas ya. betul banget. Jangan masuk asal-asalan aja, harus diperhatikan komponen-komponen buat ngedukung kalian keterima di beasiswa tersebut. Sama juga di UIN ini kan beasiswa bukan hanya KIP misalnya atau Bukan hanya Bank- LPDP tadi ya. LPDP tadi yang BIB terus beasiswa yang lain itu banyak. Jadi Iya. cari aja informasi sekarang sudah tersebar luas di dunia sosial media. Jadi teman-teman mahasiswa baru bisa langsung dicari nih beasiswa apa aja. Dan yang baru-baru ini juga aku lihat kemarin tuh ada beasiswa lagi dari Kemenak RI. Bisa aja teman-teman Cek cek langsung. di akun Kemenak RI. Dan juga yang lagi tren juga Trending, ya. COC kemarin udah salah satu dari mereka itu memberikan beasiswa, yaitu Beasiswa apa tuh namanya? Safiera namanya. Safiera, Ya, oke, betul beasiswa banget. Safiera. Bisa cek di akun mereka. Jadi lihat, baca apa aja persyaratannya, langsung daftar kayak gitu. Oke. Jangan sampai cuma tahu informasinya tapi nggak daftar kan. Oke. Jadi itu tadi sedikit tips and tricks mengenai beasiswa oleh Nasrullah. Ngomong-ngomong tentang perkuliahan. Ya. Kalau nggak salah kan Nasrul itu di kampus juga aktif beberapa organisasi. Ya. Itu bisa di-spill nggak sih Nas? Organisasi apa? Terus Nasrul itu perannya di organisasi itu sebagai apa? Kalau dulu ya dari semester 1 alhamdulillah aku sudah mulai daftar organisasi. Dari semester 1 tuh. Ya, maba itu aku udah daftar organisasi namanya Legislator Muda Antasari. Habis itu sempat di semester 4 lanjut, sekarang sudah masuk ke yang linear juga, legislator Iya, kayak gitu. cuman tingkatannya lebih tinggi dan lebih profesional ya. Kemarin kan itu maba, jadi cuman belajar kayak gitu. Mungkin banyak kan organisasi ormaba yang ada di universitas kayak gitu. Iya, Entah banyak. eksekutif atau legislatif tuh ada kayak gitu. Terus di semester 4 alhamdulillah sekarang diamanai sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Senat Fakultas Mahasiswa, Ekonomi dan Fakultas. Bisnis Islam. Iya. Boleh kasih tepuk tangannya dulu gak sih? Oke, jadi fun fact-nya Nasrul ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, itu kan organisasi internal, Nas. Iya, betul Kalau banget. organisasi eksternal atau organisasi di luar kampus ada nggak sih, Nas? Kalau untuk organisasi eksternal ya aku ikutnya karena beasiswa Indonesia Bangkit itu ada yang nyediain wadah organisasi. Namanya itu Cakrawala Indonesia Bangkit. Cakrawala Indonesia Bangkit. Dan alhamdulillah kemarin aku masuk di PSDM. Jadi sumber daya manusia kayak gitu. Terus juga ada ikut di Ikatan Duta Wisata Bersujud kayak gitu. Oh iya, Ikatan Duta Wisata Bersujud. Betul. Berarti Nasrul ini sekarang aktif di kedutaan juga berarti? Iya, betul banget. Oh iya iya iya. Betul. Kalau nggak salah aku ada kemarin lihat di Instastory kamu. Kalau nggak Betul salah. banget, di Kamu postingan kan, IG. iya, kamu kan baru kepilih jadi duta Tanah Bumbu ya. Iya, Sebagai wakil Nanang 1 Tanah Bumbu kalau nggak salah. Ya, betul banget. Nah itu bisa diceritain nggak sih Nas? Kenapa kok mau jadi duta di Tanah Bumbu gitu?
Kenapa? Kan namanya duta itu biasanya mempromosikan sesuatu ya, karena aku punya basic juga di kebudayaan dan punya niat baik kayak gitu untuk melestarikan Iya. kebudayaan sebagai anak muda yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Ya aku berusaha daftar kayak gitu, Iya, berusaha berusaha daftar daftar. karena ingin lebih tahu lebih jauh juga. Siapa tahu dengan ikut duta kita bisa kemana kayak gitu. Eksplor Iya, kebudayaan ekspor ya. kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, karena belum tentu kan yang jadi duta itu bisa sepenuhnya tentang kebudayaan, tapi dengan ikut duta lebih mendalami tentang kebudayaan ada kayak gitu. Iya, oke. Oh, oke. Jadi gitu. Dan kalau nggak salah juga, kamu kan sempat jadi duta juga ya di kampus kalau nggak salah. Ya betul banget. Kemarin selain aku ketika maba langsung ikut organisasi LMA tadi ya ya. LMA tadi, kan kita masuk tuh Agustus kan ya. Agustus jelang 2 bulan setelah itu, Agustus, September, Oktober ya, sekitar Oktober itu ada pendaftaran. Namanya itu Duta Kampus Putra Putri Putra Putri Antasari ya, ya, tahu, Putra tahu, Putri tahu, tahu. Antasari. Nah kemarin juga ikut itu dan persiapannya juga lumayan kayak gitu, sekitar 1 bulanan lah. Ini bukannya ambis atau apa ya, tapi untuk menambah soft skill kita, terus menambah Iya, kepercayaan diri kita, menurut aku itu sangat penting. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa itu cuma leha-leha doang tanpa ada iya, action, cuma belajar misalnya. Bagus sih cuma belajar, tapi soft skill kita kan diasah biasanya di organisasi iya. kayak gitu. Atau bahasa yang lagi viral tuh mahasiswa kupu-kupu. Ya, Kuliah pulang. Jangan ya. Oke. Tadi kan kita kembali lagi nih ke organisasi. Tadi kan sempat disinggung Nasrul itu kan kuliah di 2 universitas. ya betul Terus banget. di UIN itu Nasrul aktif di berbagai organisasi, entah itu sebagai anggota atau sebagai ketua umum. Ya, Eh Pertanyaan yang muncul udah pasti nih Nas. Gimana sih cara kamu manajemen diri kamu biar semua komponen itu bisa balance antara perkuliahan, entah itu antara organisasi. Apalagi kan tadi kamu kuliahnya di 2 universitas, ya betul aktif banget. organisasi pula. Nah, itu Ya. gimana cara memanajemen diri kamu, Nas? Cara manajemen dirinya kembali ke niat sebenarnya. Jadi niat kita itu apa, bulatkan di sana. Misalnya kan kita kuliah fokusnya di mana, terus walaupun banyak kan ya biasanya jadwal itu harus bisa menata niat dengan baik. Karena awal tujuan dari kita itu mau ngapain, awalnya kan dari niat. Nah, setelah kita sudah dapat niat yang baik, kita bisa apa namanya skala prioritas kayak gitu. Iya, skala prioritas. Jadi yang mana yang lebih penting dan yang mana tidak, biasanya ada jadwal itu yang tabrak-tabrakan biasanya. Iya. Harus bisa. Tinggal Dan prioritas prioritasnya aja lagi yang mana, dimainkan. kayak gitu. Terus jangan lupa bikin apa namanya Catatan kayak gitu, kecil. catatan-catatan. Tuh biasanya aku di HP aja sih, di HP atau di buku kayak gitu. Jangan sampai misalnya UAS, ini waktunya UAS nih misalnya. Ada juga rapat di sini, yang mana nih lebih penting ya? Tentu UAS kan. Iya. Daripada rapat misalnya. Nanti rapat bisa aja misalnya minta kasih tahu sama teman atau kayak gimana. Iya. Nah, jadi harus bisa menyesuaikan kayak gitu. Waktunya kuliah ya kuliah, waktunya organisasi. Misalnya dua Dua kuliahnya universitas. gimana? Alhamdulillah satunya aku full online ya, jadi nggak bakalan nabrak yang ada Oh, di. jadi agak enak ya Iya, kuliahnya. enak. Iya. Jadi kuliahnya bisa malam aja kayak gitu. Di UIN full pagi sampai siang, terus malamnya aku sempatin untuk kuliah di salah satu Iya, salah satunya. universitas tadi. Oke, mungkin tadi kan pesan yang terkandungnya mungkin Niat, niat, ya, terus bikin catatan kecil, sama juga Skala. kita harus lihat skala prioritas Iya, yang betul mana banget. yang harus didahulukan, yang mana harus diprioritaskan antara perkuliahan ataupun organisasi Iya. sekalipun. Pasti ada yang harus dimenangkan dan harus ada yang ditinggalkan. Nggak bisa kan sekalian langsung Iya. keduanya nggak bisa. Terus ini pertanyaan menarik nih Nas. Kalau menurut kamu organisasi itu ganggu nggak sih ke perkuliahan? For all sebenarnya tidak ganggu, tapi sedikit-sedikit pasti ada ganggu ya. Ada ya. Nggak mungkin nggak ada ganggu sama sekali. Tapi kembali lagi kita masuk organisasi niatnya apa dan fokuskan di sana. Kalau ingin mengasah public speaking atau membangun relasi, maka harus ditanamkan itu betul-betul. Jangan sampai kita di organisasi cuma naruh nama doang tanpa Iya. ada memberikan feedback kepada organisasi tersebut kayak gitu. Jangan sampai nama kita tuh besar bukan karena organisasinya tapi Iya. karena diri kita sendiri kayak gitu. Dan juga kalau bisa ya
masuk organisasi itu yang menyongsong minat dan bakat kita. Jadi jangan asal masuk ya Nas ya. Iya, betul. Organisasi kan banyak disediakan oleh kampus tuh. Banyak Jadi, banget, puluhan bahkan sekitar 40-an ya. Di Ke kampus atas kita ya, 40-an ya. kampus. Nah, Betul jadi banget. pinter-pinter milih organisasi yang buat menunjang diri kita. Ya, Jadi betul. jangan asal masuk. Kan sekarang tuh banyak yang asal masuk organisasi karena ajakan cutting atau karena ajakan pasangan teman Ya. sekalipun. Nah, jangan ya, jangan. Jadi menurut aku organisasi tadi sebenarnya bagus untuk mengasah kita soft Soft skill kita, kepemimpinan, karena kepemimpinan itu kan penting nantinya. Terus public speaking, bagaimana kita berbicara, terus membangun relasi untuk kedepannya kayak gitu. Jadi menurut aku organisasi itu penting dan emang harus ada kayak gitu di mahasiswa. Jangan sampai Jadi mahasiswa kupu-kupu Iya, yang kupu-kupu. kuliah pulang. Karena banyak waktu terbuang ya Nasya kalau Iya. misalnya kuliah pulang. Padahal banyak aktivitas-aktivitas menarik yang membuat diri kita lebih baik lagi Iya, ya. betul Salah satu banget. contohnya masuk organisasi. ya. Nah, tadi kan organisasi ini sebenarnya baik, Ya, ya kan, baik. bagus. Jadi tergantung diri kita aja lagi sebenarnya. Kalau misalkan memang kitanya masuk organisasi itu buat eksistensi doang ya, nggak ada efek apa-apanya buat diri Betul. kita. Ya oke. Ini kan udah berjalan sekitar 15 menit ya. Iya. Kamu aus nggak? Sedikit aus. Oke. Boleh minta air nggak? Air putih aja nggak apa-apa Nas? Iya, nggak apa-apa. Makasih. Makasih. Bisa diminum dulu Nas. Oke, thank you. Karena kan kalau nggak minum ya agak belibet juga ngomongnya. Betul banget. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Bahasanya tadi organisasi ya. Organisasi tadi bahasa. Betul banget. Jadi aku pesan juga ya buat Boleh, adik-adik boleh ya. maba, jangan sampai ikut organisasi tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi kawan-kawan semua masuk organisasi itu usahakan sesuai dengan passion dan tujuan. Misal nih kan lagi maba, banyak tuh di setiap fakultas itu ada menyediakan Organisasi. ormaba, khusus maba kayak gitu. Iya. Kalau emang nggak cocok juga bisa cari di UKM kayak gitu. Yang atau UKK. tingkat universitasnya Ya. ada juga ada ya. Jadi jangan sampai cuma diajakin teman tanpa ada arah yang jelas kayak gitu. Karena sayang banget di organisasi kalau tidak sesuai dengan kita, salah satunya bisa menyebabkan buang-buang waktu dan tidak fokus kuliah akhirnya. Ya, dan mengganggu ke dunia perkuliahan Ya, ya. betul banget. Ya, dan bahkan IPK nggak terjaga lagi karena Biasa kalau ada yang organisasinya misal mohon maaf toksik, malah kita nggak fokus kuliah lagi, malah fokus ke berhenti. organisasi ya. Iya, berhenti jadinya kuliah bisa jadi gara-gara organisasi. Gara organisasi. Nah, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya sampai. Dan overall sebenarnya semua organisasi itu nggak ada yang nggak bagus Nas ya. Ya, betul. Semuanya nggak ada yang bagus, tergantung kitanya dan tergantung niat kita masuk organisasi itu buat apa. Ya. Mau ngapain sih masuk organisasi? Ya, betul. Apa sih soft skill yang ingin kita asah? Nah, Ya. seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan tentang organisasi, tentang perkuliahan. Habis itu juga aktif di kedutaan ya kalau nggak Ya. salah. Kalau nggak salah juga, kamu kan juga seorang pembisnis ya kalau nggak salah. Ada punya bisnis ya kalau nggak salah. Alhamdulillah ada itu bisnis di Iya. bidang minuman, F&B kayak gitu. Langsung aku spill aja ya Ya bisnisnya. nggak apa-apa, apa. nggak apa-apa. Nah, jadi kemarin itu sekitar semester 3 aku udah mulai coba-coba untuk bisnis karena Semester 3 kemarin. Ya, semester 3. Oh ya. Semester 2 3 ya, perantaraan kayak gitu. Mau Ya, perpindahan 2 antara- masuk ke 3 ya, lah. 2 dan 3 kayak gitu. Karena aku lihat kan aku kuliah di jurusan bisnis, tapi kok nggak punya bisnis kayak gitu. Masa anak Feby nggak punya bisnis kayak gitu. Jadi aku menanamkan niat untuk mencoba untuk berbisnis, dan selain untuk berbisnis untuk diriku sendiri juga ingin membantu orang lain. Nah, jadi aku ngambil itu bisnis di bidang makanan dan minuman karena itu lebih enak menurutku, karena pasarnya lebih luas kayak gitu. Jadi kemarin aku bikin resep itu sebenarnya bukan resep milik sendiri, Pribadi ya. bukan milik pribadi kayak gitu. Jadi aku ngambil punya orang tuh namanya franchise kayak Ya, gitu. Jadi aku franchise. ngambil 2 brand kemarin, ngambil franchise, terus aku coba jualkan dan akhirnya aku sudah mengerti bagaimana pemasaran, penjualannya bagaimana, Marketing, ya, manajemen marketingnya segala bagaimana. macam ya. Karena kan kendala pertama tuh nggak tahu apa-apa kan, Iya. mau jualan minuman tapi enak nggak kayak gitu. Jadi aku coba franchise. Nah, setelah ngambil 2 franchise tadi,
akhirnya aku bikin brand sendiri. Namanya itu Our Drink. Oh, itu di semester 3 Nas ya kalau nggak di salah. semester 3 sampai semester 4 ini Mm-mm. dijalankan aja kayak gitu. Jadi bisnis itu menurutku harus diterapkan ya. Karena Iya. kenapa kita anak ekonomi, Anak FBI, iya, anak FB. anak Febi, tapi teorinya ada tapi Nggak prakteknya nggak dipraktekkan. ada kayak Iya, gitu. Nah, benar. karena emang dari fakultas pun untuk apa namanya praktek itu jarang biasanya. Nah, jadi kita langsung aja mempraktekannya ke dunia nyata. Jadi aku apa namanya? Aku kelola bisnis di bidang makanan dan minuman. Selain itu juga ada jasa printan kayak Ya, gitu. jasa print ya. Karena biasanya kan di kelas-kelas misalnya butuh Print apa-apa, makalah, ya, ya. print makalah, Atau print soal apa, segala gitu. macam. Nah, jadi aku juga buka jasa itu, jasa printan kayak gitu. Oke. Selain itu sebenarnya juga ada jadi affiliate ya namanya. Sekarang Affiliate. kan afiliator. Ya, Nah, afiliator. Sekarang jadi kan lagi marak-maraknya ya tuh betul, afiliator. di TikTok, di Shopee itu sebenarnya menurutku poin penting ya sebagai anak Gen Gen Z, Z, ya. ya, Gen Z ya. Ya, kita manfaatkan lah era digital ini kan era digital ini sudah menyediakan kita informasi begitu luas. Cari uang itu bukan hanya tentang kita jualan barang, kita Face to face ya. ya kita menyediakan link aja buat orang bisa membeli itu kita bisa dapat konversasi kayak gitu, dapat uang kayak gitu dari sana. Nah, jadi teman-teman yang ada yang nonton ya Lagi nonton. kan sekarang sudah ada afiliator dan sebagainya tuh bisa dimanfaatkan kayak gitu kan nggak harus punya produk kayak gitu jadi reseller pun atau dropshipper juga bisa Iya. karena di era digital tadi harus dimanfaatkan apalagi kita yang Gen Z yang sudah mengerti bagaimana digital marketing dan sebagainya harus dimanfaatkan dan alhamdulillah ada hasilnya kayak gitu. Alhamdulillah. Aku mau mundur sedikit nih Nas. Ya, Masalah perkuliahan. IPK kamu aman? aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kami kalau beasiswa itu ada IPK yang harus dipertahankan. Ada standar IPK ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di atas 3,5 ya. Alhamdulillah masih di atas 3,5. Ya masih bisa kumlot lah ya. Amin, amin. Oke, jadi aku mau minta tips and trick lagi nih. Gimana sih caranya biar cara belajar ya lebih tepatnya cara belajar yang baik, cara belajar yang efektif dan efisien, biar bisa menjaga IPK itu gimana? Apalagi kan Nasrul kan banyak tuh itu cabangnya, ada bisnis, ada Ya. kedutaan, ada organisasi, bahkan kan kuliah di 2 universitas. Itu Ya. cara belajar kamu gimana tuh Nas? Kalau cara belajar aku itu biasanya ya sama metodenya harus persiapan gitu. Persiapan. Ya, misalnya ada UAS kan ujung-ujungnya kita itu biasanya kan Ada UAS, ada 3 UTS. indikator, UTS, kehadiran sama UAS biasanya. Iya. Nah, jadi untuk UTS dan UAS ini harus dipersiapkan jangan sampai nggak dipersiapkan kayak gitu. Iya. UTS sama UAS itu harus belajar sudah dari awal sudah dicicil misal mata kuliahnya apa nih? Contoh aja mata kuliahnya fikih muamalah. Fikih muamalah, iya. Ini harus dipersiapkan nih. Apa aja fikih muamalah? Mungkin bisa dibaca apa namanya subtitlenya aja yang Iya. judul-judulnya aja, gitu. yang penting-penting aja. Ya, baca judul-judulnya. Oh, nanti pas di kelas tinggal bapaknya menjelaskan, oh kayak gini ya, oh kayak gini ya. Jadi Jadi harus belajar duluan ya belajar Nas ya. duluan, kayak gitu. Tapi nggak selalu belajar duluan sih aku biasanya sebelum apa namanya? Sebelum masuk Ya, mata kuliah. sebelum masuk mata kuliah juga bisa, nggak harus seminggu sebelum misalnya enggak juga. Hamin sejam, hamin 2 jam juga bisa. Ya, dibacain tuh. Iya. Jangan sampai juga belajarnya apa namanya setelah masuk sudah hilang, jangan sampai. Jadi harus diingat. Diingat. Murojaah ya. Di murojaah. Oke. Itu namanya murojaah. Jadi jangan sampai belajar itu cuman sudah masuk kelas, Ya, sudah nerima informasi, oh udah. Oh, itu kok biasanya hilang. biasanya Pasti hilang karena nggak di murojaah. Pas di Ya. UAS nanti oh apa ya? Karena otak kita itu biasanya nggak bisa lama untuk menyimpan informasi kecuali diulang-ulang. Sama juga menghafal Quran. Kan aku kemarin alhamdulillah juga Oh, yang waktu sempat- entrepreneur itu. ya di kampus entrepreneur penghafal Quran tuh sempat juga menghafal Quran. Jadi Oh, kalau hafalan itu nggak diulang hilang Ya, walaupun hilang. sudah hafal sebelumnya. Kalau udah 1 minggu aja jangan kan 1 minggu 3 harian 2 harian gak di murajaah atau diulang hilang apalagi ilmu yang kayak sekedar fikih muamalah atau statistika atau bahkan ilmu pengantar ya. ya pengantar. Oke.
Jadi harus dimurajaah. Jadi tipsnya tadi pertama itu harus sudah dibaca, yang kedua harus dimurajaah. Oke, mungkin itu sedikit menyinggung tentang perkuliahan ya. Ya, Jadi intinya kalau misalkan belajar, cara belajar yang baik dan benar itu yaitu dengan diulang-ulang Nas ya. Ya. Jangan setelah belajar ya udah gitu. Ya. Dilupain atau segala macam ya, mana masuk Ya. ilmunya ke otak kalau Ya, misalkan gak betul diulang-ulang. mungkin teman-teman yang lain punya tips yang lain ya, tapi kalau dari aku kayak gitu. Ah ya, kan beda-beda ya Ya, beda masing-masing orang, beda-beda individu. masing-masing. Biasanya ada yang harus praktek biasanya Iya, gitu ada ya. juga sama yang sedikit membaca doang bisa masuknya banyak. Iya. Kan beda-beda. Beda-beda. Tergantung bagaimana kita mampunya ya. Betul banget. Oke, mungkin kawan-kawan yang lagi nonton nih setelah nonton podcast ini mungkin kayaknya banyak yang ingin seperti kamu nih Nas. Jadi aku mau tanya Nas, siapa tahu ada kawan-kawan di rumah yang pengen jadi kamu, yang pengen kuliah 2 universitas, Ya. pengen banyak organisasi, terus pengen masuk kedutaan, bahkan pengen buka bisnis. Ada pesan gak sih Nas buat kawan-kawan di rumah yang pengen jadi seperti kamu gitu? Pesannya. Pesan. Mungkin pesan ini buat aku dan buat kalian Kawan-kawan kawan-kawan yang lagi nonton. Dan ini juga aku utamakan untuk diriku sendiri ya. Aku pernah dengar kata-kata be a long life learner. Itu ada di tagline IG aku. Iya. Artinya jadilah pembelajar selamanya. Jadilah pembelajar setiap saat. Jadi belajarlah setiap waktu kayak gitu. Dimanapun kita berada, belajarlah, karena dengan belajar kita akan mengetahui hal yang kita tidak ketahui kayak gitu. Oke. Terus kegagalan itu adalah sebuah proses yang harus dilewati untuk menuju kesuksesan. Jadi Iya, oke. jangan sampai Jangan takut gagal, iya. Karena gagal itu emang bagian dari proses. Heeh. Itu sih dari aku. Ya. Nah, mungkin bagi kawan-kawan semua itu tergantung ke diri kawan-kawan masing-masing. Ya, betul Entah banget. itu banyak organisasi, entah itu masuk kedutaan, entah itu banyak cabang bisnis, Ya. bahkan banyak kuliah di beberapa universitas. Itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing sebenarnya. Ya. Karena nggak mudah ngelewatinnya Nes ya. Ya, nggak mudah. Sempat berada di bawah banget, habis itu sempat berada tinggi banget. Jadi proses itu harus kita lewati karena proses itu kan selalu ada di dalam hidup kita. Iya, betul Tapi banget. tolong diingat, setiap proses itu harus ada progresnya ya Nas. Iya. Jangan kita berbicara melulu tentang proses tanpa adanya progres. Ya. Nah, ya mungkin itu tadi pesan dari Nasrul. Terus aku mau minta nih Nas, satu closing statement dari kamu nih. Bisa kasih satu closing statement biar kawan-kawan yang ada di rumah ini bisa termotivasi buat belajar lebih giat lagi, terus bisa termotivasi buat kuliahnya rajin atau apa segala macam, bisa nggak? Oke, untuk closing statement ya, ada Mahfuzat itu mengatakan utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi belajarlah dari kecil sampai kita nanti ke liang lahat. Jadi jangan sampai stop belajar, karena belajar itu emang kewajiban bagi kita selaku umat muslim. Iya. Jadi dimanapun, sesuai pesan aku yang tadi di awal, Iya. apapun itu pelajari. Aku biasanya ikut seminar, ikut apa, aku nggak Jangan malu, jangan takut ya, Nas ya. Ya, betul banget. Karena itu akan menambah pengetahuan kita. Semakin kita tahu, semakin kita ingin tahu. Biasanya kayak gitu. Iya. Itu sih dari aku. Jadi jangan berhenti belajar ya Nas, terus Jangan belajar berhenti sampai ke liang lahat seperti sampai ke liang lahat. yang aku sampaikan tadi. Ya mungkin tadi itu closing statement dari kamu. Intinya kawan-kawan di rumah, kawan-kawan yang lagi nonton podcast ini, intinya kalau kalian pengen menjadi sosok seperti Nasrul, intinya kalian jangan berhenti belajar. Ya. Jangan Merasa merasa puas dengan pembelajaran kalian, karena kan ada pepatah mengatakan semakin kita mencari tahu maka semakin banyak kita tidak tahu. Ya, Semakin betul. banyak ketidaktahuan yang muncul. Nah, oleh karena itu semakin banyak tidak tahu maka kita harus semakin banyak belajar. Jangan kita merasa pintar, jangan merasa kita si paling Ya. banyak ilmu pengetahuan. Jangan, karena kita itu diajarkan untuk selalu terus belajar sampai kapanpun. Betul banget. Nah, itu kalau kalian pengen jadi seperti sosok Muhammad Nasrullah. Oke, mungkin itu tadi Nas pembicaraan atau pembahasan Oke. kita hari ini. Oke, terima kasih karena sudah
datang di Wina TV Iya. yang bisa adanya, karena mungkin di sela-sela kesibukan kamu sempat nyempetin untuk mampir di podcast kami. Terima kasih. Sama-sama. Jika ada salah kata atau salah perbuatan dari aku atau dari Nasrullah, aku mohon maaf. Sebelum aku akhiri, bagi kawan-kawan yang nonton yang lagi stay tune di video ini, jangan lupa untuk terus ikutin sosial media Uina TV, UINA TV, dan jangan lupa juga subscribe channel Uina TV biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru, bahkan konten-konten menarik dari Uina TV. Bisa kasih tepuk tangannya dulu gak buat saudara semua nih? Oke, terima kasih ya Mas ya, terima kasih ya udah mau mampir. Aku Bang Aau atau Muhammad Aulia izin pamit undur diri. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti podcast inspirasi pasti menginspirasi.